Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya yang berjudul Batang atau Kaulis dengan mata kuliah Botani Umum dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Nurfadilah dengan NIM 2403008 dari Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Ada juga tujuan praktikum, yaitu yang pertama, menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. Yang kedua, menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Yang ketiga, menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. Yang keempat, menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. Yang kelima, menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Metode praktikum terdapat alat, yaitu ada mikroskop, kaca preparat dan gelas penutup, gelas ukur, pipet tetes dan spatula, silet dan tisu, alat tulis, dan HVS. Ada juga bahannya, yaitu yang pertama batang sirih, batang kembang sepatu, batang rumput teki, batang sawi, batang jagung, serta batang bayam duri. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk pengamatan. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Berilah kode pada setiap kaca benda. Yang ketiga, irisan melintang pada batang zemeis setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda yang sudah ditetesin air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah masing-masing preparat dengan mikroskop. Yang keempat, amatilah preparat awetan irisan membujur batang zemeis. Amatilah masing-masing preparat dengan mikroskop cahaya. Gambarlah hasil pengamatanmu sesuai dengan pengamatan pada preparat segar. Kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih setelah selesai melakukan pengamatan. Selanjutnya merupakan hasil dokumentasi pada saat praktikum berlangsung. Ini merupakan hasil laporan sementara pada saat praktikum. Materi selanjutnya ada hasil praktikum. Yang pertama, batang sirih. Batang sirih atau paper beetle berbentuk bulat dan berruas-ruas dengan warna coklat kehijauan hingga hijau keunguan. Batang ini bersifat merambat atau menjalar dan merupakan tempat keluarnya akar udara pada nodusnya. Struktur batang yang beruas memudahkan pertumbuhan akar adventif yang membantu penyerapan air dan nutrisi serta memperkuat tanaman saat merambat. Batang sirih juga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara akar dengan daun, mendukung pertumbuhan daun yang berbentuk jantung dan berwarna hijau mengkilap. Panjang batang dapat mencapai 5 hingga 15 meter tergantung kondisi tumbuhnya. Yang kedua, batang kembang sepatu. Batang kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis adalah batang berkayu yang berbentuk bulat atau teres dengan permukaan kasar. Batang ini bercabang banyak, berdiameter sekitar 9 cm dan berwarna ungu saat muda kemudian berubah menjadi putih kotor saat tua.
Batang berfungsi sebagai penopang tanaman perdu yang tumbuh tegak hingga sekitar 3 meter tinggi, serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Struktur berkayu pada batang memberikan kekuatan dan daya tahan untuk menopang pertumbuhan tanaman dan bunga yang besar. Yang ketiga, batang rumput teki. Batang rumput teki atau Cyperus rotundus berbentuk segitiga dengan permukaan halus dan berwarna hijau pucat. Tinggi batang biasanya antara 10 hingga 50 cm, dan pada ujung batang terdapat percabangan yang menjadi tempat tumbuh bunga majemuk berwarna hijau kecoklatan. Batang ini lunak dan memiliki nodus tempat tumbuhnya daun berbentuk pita yang mengkilat. Rumput teki juga dapat berkembang biak secara vegetatif melalui stolon atau geragi yang merupakan perpanjangan dari batang utama. Struktur batang segitiga ini khas untuk keluarga Cyperaceae dan membantu tanaman beradaptasi di berbagai habitat seperti lahan basah dan pinggiran sungai. Yang keempat, batang sawi. Batang sawi atau Brassica jonesii berukuran pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat jelas. Batang ini berfungsi sebagai penopang dan alat pembentuk daun. Batang sawi bersifat lunak, tegak, dan biasanya berwarna hijau hingga keputih-putihan. Struktur batang mendukung pertumbuhan daun yang tersusun rapat dan menghubungkan akar dengan daun serta bunga. Sistem perakaran sawi berupa akar tunggang dengan cabang yang menyebar, membantu perkuatan batang dan menyerap air serta zat hara dari tanah. Yang kelima, batang jagung. Batang jagung atau Zymais berbentuk silindris, tidak bercabang, dan beruas-ruas dengan jumlah ruas antara 8 hingga 40 tergantung varietasnya. Pada setiap ruas terdapat buku yang menjadi tempat tumbuh tunas dan daun. Batang jagung berisi berkas pembuluh xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh tanaman. Struktur batang terdiri dari epidermis yang melindungi jaringan dalam, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh yang tersusun rapi. Batang ini padat dan kuat, didukung oleh jaringan sklerenkim dan parenkim, sehingga mampu menopang tanaman yang tingginya bisa mencapai 0,6 hingga 3 meter. Permukaan batang juga dilindungi oleh kutikula untuk mengurangi penguapan air. Yang terakhir, batang bayam duri. Batang bayam duri atau Amaranthus spinosus berbentuk bulat, lunak, dan berair dengan permukaan licin. Batang tumbuh tegak dengan tinggi mencapai sekitar 1 meter dan berwarna merah kecoklatan. Ciri khas batang ini adalah adanya duri pada pangkalnya dan berfungsi sebagai pelindung. Batang juga bercabang banyak secara monopodial dan menjadi tempat tumbuh daun serta bunga. Struktur batang yang lunak dan berair mendukung pertumbuhan cepat tanaman ini, yang sering ditemukan sebagai gulma di berbagai habitat. Kesimpulannya yaitu yang pertama, batang memiliki struktur morfologi yang beragam dan anatomi terdiri dari epidermis, korteks, dan jaringan pembuluh dengan perbedaan antara monokotil dan dikotil. Yang kedua, tipe berkas pengangkut utama adalah kolateral, bikolateral, dan kontris dengan contoh spesies berbeda dengan tipe tumbuhan. Ketiga, arah tumbuh batang dapat tegak, menjalar, atau berbaring, tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Yang keempat, percabangan batang pada monopodial dan simpodial dengan contoh spesies yang berbeda sesuai tipe percabangan. Yang kelima, batang dapat termodifikasi menjadi berbagai organ seperti rizoma, stolona, umbi, dan duri yang berfungsi khusus sesuai adaptasi tumbuhan. Ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih telah mendengarkan hasil praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.